menurut saya sih itu kan family room itu kan enak banget. Keluar juga kita bisa duduk di sini ngobrol-ngobrol berkeluarga. Bahkan anak-anak kita bisa berenang, bahkan kita juga bisa berenang juga di sini. Gitu ya. Jadi secara experience Bapak di rumah udah bagus ya. Bagus, oke. Jadi kalau ajak anak-anak turun kemari langsung dari kamar berenang gitu Bu. Main angsa-angsaan ya. Kelihatan kan, Mbak? Iya. Ini bisa ke sana terbuka. Langsung lihat. Iya. Langsung lihat ke sana ya. Nah ini suasananya keren banget nih Bu ya. Jadi orang di sini bisa barbecue di sini kan? Iya. Memang biasanya seperti di Bali gitu, ada stall-stall gitu banyak. Iya ada stall-stall gitu ya. Kadang-kadang di atas itu, kalau Bapak lihat di atas, itu bisa untuk playground. Suasananya ini benar-benar hijau. Jadi dari ballroom keluar ada barbecue, ada tempat makanan-makanan ya, stall-stall ya. Mereka bisa duduk di sini juga. Betul. Bisa dijelaskan Pak fungsinya library ini apa Pak? Untuk bekerja, untuk baca buku, gitu ya. Kadang kalau misalkan weekend, tuh tamu-tamu tuh ekspatriat pada datang ke sini, mereka baca-baca. Buku Jepang semua ya? Iya. Dan yang membedakan kita lagi di sini karena di sampingnya adalah Kaito restoran, jadi mereka bisa order juga katakanlah kopi, tea. Di sini juga library seringkali menjadikan kayak meeting mereka untuk komunitas ekspatriat misalnya Jepang, ibu-ibu, bapak-bapak untuk belajar training bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Hai. Good morning, Vice Mayor. Owner dari Mandaya Royal Hospital dan juga Grand Valley ya. Pak Irmil, GM-nya. Wah gila, saya senang banget loh tinggal di sini nih. Suasananya benar-benar atmosfernya seperti di Ubud. Ini kamarnya keren Bu. Ceritain dong Mak. Oh iya yuk. Kita lihat yuk. Ini 3 kamar. Jadi kalau bawa keluarga enak sekali ya. Saya sama istri saya tidur di sini nih Bu. Ada bathtubnya. Nah kalau ini kamar orang tua, yang ini buat kamar anak. Dan kalau misalnya kita di sini mau masak, nah enak sekali. Jadi udah ada siap. Kalau hotel kan mana bisa masak ya? Betul. Nah kalau di sini bisa masak ya Pak Irmil ya? Iya. Yuk kita mau lihat di depan ya. Ya jadi keluar di sini langsung suasananya resortnya Bu. Ya bisa duduk-duduk Pak di sini. Iya duduk. Ada ini. Di sini teras. enak. Iya. Bu, ini kan dari depan keluarnya kan suasana resortnya dapat banget ya. Jelasin dong Bu, ini kira-kira apa saja nih konsepnya sehingga bisa jadi bagus gini? Kalau Bapak nanya saya konsepnya seperti apa, kayaknya nggak seru Pak. Oh gitu ya? Sekali-sekali bisa nggak Bapak yang jadi host? Iya. Bapak ceritakan aja experience Bapak selama Bapak ada di Grande. Itu kayaknya lebih asik daripada saya yang ceritakan. Owner tuh di mana-mana kalau promo tuh sesuatu yang hebat-hebat udah biasa. Kalau menurut saya sih itu kan family room itu kan enak banget. Keluar juga kita bisa duduk di sini ngobrol-ngobrol berkeluarga. Bahkan anak-anak kita bisa berenang, bahkan kita juga bisa berenang juga di sini. Gitu ya. Jadi secara experience Bapak di rumah, udah bagus ya. Bagus, oke. Jadi kalau ajak anak-anak turun kemari langsung dari kamar berenang gitu, main angsa-angsaan ya. Nah di sini ada gazebo juga Bapak. Iya. Jadi seperti piknik Pak. Iya betul. Jadi ini anak-anak kan berenang di sini ya kan. Terus view-nya kan langsung hutan, keren banget ini. Konsepnya kita lebih ke infinity pool. Iya. Nanti biasanya bisa untuk barbecue juga di sini. Oh iya. Ada pesanan-pesanan khusus. Iya. Keren Bu. Suasananya benar-benar udah rasanya bukan di Cikarang. Iya. Satu hal lagi Pak. Iya. Kita di sini di Grande Valley ini kan banyak family Jepang gitu ya. Iya. Dan sebulan sekali kita melakukan activity untuk mami-maminya beserta anak. Kita setup di sini bagus gitu ya. Mereka cooking class. Oh, cooking class di sini ya. Betul, cooking class menghadap view-nya yang super keren. Iya, view-nya keren gitu ya. Iya. Jadi experience-nya dapat, mereka juga belajar juga dapat. Iya. Dan cooking class-nya mengenai masakan Indonesia. Masakan ini bukan masakan Jepang ya. Bosen ya masakan Jepang. Iya. Kita sekarang mau kemana nih? Ke bawah kali ya? Iya. Nah, kita mau masuk ke ballroom nih Bu ya? Ballroom dong.
Kan Bapak mau lihat ballroom yang seperti Bali ya? Iya. Ada gardennya, ada airnya, oke? Iya. Yuk, kita lihat. Ini kapasitas 350 ya, kurang lebih ya? Ya, kelihatan kan Mbak? Iya. Ini bisa ke sana. Terbuka. Langsung lihat. Iya. Langsung lihat ke sana ya. Nah ini suasananya keren banget nih Bu ya. Jadi orang di sini bisa barbecue di sini kan? Iya. Memang biasanya seperti di Bali gitu. Ada stall-stall gitu banyak. Iya ada stall-stall gitu ya. Kadang-kadang di atas itu, kalau Bapak lihat di atas, itu bisa untuk playground. Suasananya nih benar-benar hijau. Jadi dari ballroom keluar ada barbecue, ada tempat makanan-makanan ya, stall-stall ya. Mereka bisa duduk di sini juga. Betul. Biasanya kalau ada yang mau khusus bisa di sini. Ya anak-anak ya. Anak-anak playground. Biasanya kan kalau ada wedding juga suka ada tempat untuk kids ya. Kids ya, kurang lebih jadi sini supaya mereka nggak mengganggu gitu. Nggak mengganggu. Tapi mereka ada aktiviti yang seru-seru. Kalau kita ke atas kita ke mana nih Bu? Di sana ada swimming pool. Pool ya? Bisa view-nya ke garden. Outdoor. Outdoor ya, itu infinity ya Bu ya. Jadi kalau berenang di situ ngeliat langsung hutan ya Bu ya. Terus di sini juga bisa acara, biasanya barbecue di sini untuk playground. Ada tangganya ke atas. Jadi ada kayak mesan ini. Pak Hermi, kita ini kan udah keliling-keliling nih Pak ya. Pak. Nah sekarang kita ada di tempat apa nih? Angsa nih Pak. Iya. Kita mau berenang nih Pak. Dan satu lagi nih ada bagus sekali nih Pak, ada Red and Wine Pak. Kenapa bisa ada di sini Pak? Jadi sebagai one stop staycation gitu ya, kita mempunyai fasilitas yaitu Flamingo gitu ya, karena area kita kan resort banget, apalagi di swimming pool kita di atas lantai 3 ala-ala di Singapura gitu ya. View-nya keren, view-nya dengan garden itu keren banget. Serem banget kita bisa berkolaborasi dengan Red and White karena tamu-tamu yang ada di Grande Valore itu lebih ke mancanegara. Dari apa ya tuh? Jepang, dari Jepang, Korea, China, Singapura, terus UK. Mereka itu suka dengan wine, terus sake. Wow, lengkap ya Pak ya? Pokoknya ini bisa dikatakan surga dunia. Surga dunia. Kita mau kemana nih Bu sekarang? Kita lihat ke library ya. Bisa dijelaskan Pak fungsinya library ini apa Pak? Untuk bekerja, untuk baca buku, gitu ya. Kadang kalau misalkan weekend, tuh tamu-tamu tuh ekspatriat pada datang ke sini, mereka baca-baca buku Jepang semua ya. Iya. Dan yang membedakan kita lagi di sini karena di sampingnya adalah Kaito restoran, jadi mereka bisa order juga katakanlah coffee, tea, gitu ya. Pesan di sana, minum di sini boleh ya? Iya, sambil buka laptop gitu ya, baca buku. Jadi benar-benar cozy banget. Di sini juga library seringkali menjadikan kayak meeting mereka untuk komunitas ekspatriat, misalnya Jepang, ibu-ibu, bapak-bapak untuk belajar training bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Kids juga gitu. Jadi diajarin. Ada di sini bisa kumpul-kumpul ya. Bahasa Indonesia karena kan penting banget. Mereka orang Jepang tinggalnya di Indonesia. Iya, masih bisa bahasa Indonesia minimal. Kita jadi jago. Kita ngajarin dia. Karena jago nih kita bahasa Indonesia. Kan Ibu bikin konsep ini Cikarang Rasa Ubud ya. Maksudnya gimana nih Bu? Ya Bapak kan tadi udah lihat tuh experience Bapak. Iya betul. Ya ngerasa nggak di sini banyak apanya sih? Iya banyak pohonnya. Bapak lihat ya, Bapak tadi jalan dari atas semuanya. Dan walaupun ini mungkin daerahnya industri, ya tapi kalau Bapak lihat di sini banyak air kan Pak? Iya betul. Jadi anggap aja lah ini laut. Laut. Ini kita di pulau. Iya di pulau. Ini ada pulaunya. Nah ini ada lautnya. Ada gitu lautnya. Cuma bedanya Bapak nggak bisa berenang. Iya.